Baiklah saudara dan saudari, kita lanjutkan. Jadi surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35 ini menjelaskan tentang stratifikasi kualitas kita sebagai muslim, ya, berada di posisi yang mana, dan yang Allah siapkan pahala besar itu adalah bagi orang-orang yang memiliki keseluruhan kualifikasi ini. Jadi bukan dipenggal sebagian-sebagian, karena ada yang menjadikan ayat ini cuman di ujungnya saja. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat, laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan banyak berzikir, Allah siapkan bagi mereka pahala yang besar. Jadi dipotong ayatnya dan kemudian dijadikan hujah ataupun pembenar atas perilaku pada sebagian tersebut. Nah, sebenarnya ayat ini merupakan rangkaian dari kesatuan nilai yang antara satu nilai dengan yang nilai lainnya, antara nilai satu dengan nilai berikutnya ini saling bertautan, ya, dari muslim naik ke mukmin, naik ke qanit, ya, kemudian sodik, sobir, khosyi'in, mutasaddiqin, so'imin, hafizin, baru zakirin. Nah, itu tahapannya. Baiklah, kita sekarang masuk ke hadis yang pertama di bab ini, ya. Hadis yang pertama di bab ini masuk di dalam urutan ke-670, ya. Kita Bulughul Maram ini. Silahkan dibuka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana, janganlah kalian mendahului Ramadan, bisawmi yaumin, dengan puasa sehari, wala yaumaini, dan janganlah engkau mendahului Ramadan dengan 2 hari puasa, illa, kecuali rajulun, seseorang, kana yasumu sauman, sebelumnya sudah biasa berpuasa, falyasumhu, maka hendaklah dia tetap berpuasa. Muttafaqun alaihi, hadis ini disandarkan kepada kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan yang pertama, saudara, matan hadis yang menggunakan bahasa ini, la taqaddamu, sebenarnya hanya ada pada Imam Muslim saja. Karena merujuk kepada kitab Sahih Muslim nomor 1812, juz yang kelima, halaman 358, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan kalimat persis seperti hadis Bulughul Maram nomor 670 ini, yaitu la taqaddamu. Sedangkan di dalam kitabnya Imam Bukhari tidak ada kalimat ini. Kalaupun ada, ini dengan kalimat yang berbeda, seperti di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1781,
juz yang ke-6 halaman 489. Nah, di dalam hadis nomor 1781 itu kalimatnya adalah la yataqaddamanna ahadukum. Nah, ini kalimatnya begitu. La yataqaddamanna. Baru dengan kalimat berikutnya. La yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini. Nah, ini saudara dan saudari kalimat yang ada di dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Itu sebabnya kalimat yang ada di dalam matan hadis Bulughul Maram ini itu lebih tepat disebutkan matan Imam Muslim, ya, bukan Imam Bukhari. Kemudian karena dari kalimat ini antara la taqaddamu dengan la yataqaddaman ahdukum memiliki orientasi makna yang sama, maka ulama Muhammad Fatuh bin Humaidi menukilkan hadis ini dalam kitabnya Al-Jam'u Bainas Sahihain Bukhari dan Muslim. Jadi Al-Jam'u gabungan antara dua kitab sahih, yaitu kitabnya Bukhari dan Imam Muslim. Yang kemudian istilah Al-Jam'u itu kita dengar, kita kenal dengan istilah disepakati atau bahasanya muttafaqun alaihi. Jadi muttafaqun alaihi, saudara, di dalam teks hadis itu bisa jadi belum tentu sama, ya. Tetapi ada kesamaan maknanya. Itu sebabnya terkadang kalau kita nyari kalimat itu di dalam kitab Bukhari nggak akan pernah ketemu karena memang tidak ditemukan. Itu sebabnya semestinya di dalam catatan Imam ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada tambahan kalimat. Jadi kalimatnya adalah An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadhana bisaumin yaumin wala yaumain ila rajulun kana yasumu sauman falyasumhu muttafaqun alaih. Dalam kurung al-labdu lil muslim. Mestinya ada itu. Nah, Anda bisa tambahkan itu sebagai penjelasan tentang kedudukan hadis ini, ya. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan ini hadis Bukhari Muslim, benar di nomor berapa la taqaddamu? Nggak akan ada, ya, kalimatnya, karena sudah berbeda. Nah, ini perbedaan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian saudara dan saudari, selain hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini sebenarnya juga diriwayatkan oleh banyak perawi. Ini yang disebutkan atau merujuk kepada keterangan Ibnu Asir, ya, atau Abu Sa'adat Ibnu Asir dalam kitabnya Jami'ul Usul min Ahadir Rasul. Menurut Abu Sa'adat Ibnu Asir dalam kitabnya Jami'ul Usul min Ahadir Rasul, hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Imam Turmudzi, ya, Abu Dawud dan juga Imam Turmudzi, serta Imam An-Nasai, ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Imam Nasai. Sementara Imam Ibnu Majah
tidak disebutkan di sini. Ya. Ini menurut keterangan Ibnu Athir atau biasa nama lengkapnya Abu Sa'adat Ibnu Athir dalam kitabnya Jami'ul Usul min Ahadir Rasul. Nah, saudara dan saudari, dari keterangan periwayatan ini sebenarnya ada riwayat yang lebih panjang serta dalam tanda kutip lebih lengkap untuk menjelaskan disposisi hadis ini, yaitu yang disandarkan kepada Imam Tirmidzi. Ya. Di dalam keterangan Imam Tirmidzi, hadis ini masih panjang, saudara ya. Kenapa? Karena kalimatnya begini, saya bacakan ya. Kalimatnya ini ada di dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor 620, juz yang ketiga halaman 106. Jadi kalimatnya setelah ada la taqaddamu ya asy-syahra biyaumin wala biyaumin illa an yuwafiqa dzalika sauman, hampir mirip. Ada kalimatnya sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Ada tambahan matan, berpuasalah kalian karena sebab ru'yah dan berbukalah karena sebab ru'yah. Fa in gumma alaikum, jika kalian tertutupi pandangannya oleh gum, al-gum itu bahasa kita awan, maka fa'udhu salasina, maka hitunglah bulan Sya'bannya sebanyak 30 hari, summa kemudian uftiru, berbukalah. Nah, saudara dan saudari, ini kelengkapan matan menurut Imam Tirmidzi di dalam kitabnya As-Sunan nomor 620 juz ketiga halaman 106. Pertanyaannya, kenapa kelengkapan matan ini harus kita tahu? Tujuannya adalah untuk mendudukan makna yang terkandung di dalam riwayat tersebut. Dan kejelasan atau kelengkapan makna berdasarkan kelengkapan matan inilah yang dijadikan standar oleh para ahli hadis untuk memahami sebuah keterangan. Jangan sampai kemudian keterangannya terkotak-kotak oleh kutipan-kutipan. Ya. Dan ini pula lah yang digunakan standar oleh Ismail As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam yang merupakan syarah atas kitab Bulughul Maram yang sedang kita baca ini. Itu sebabnya saudara dan saudari, kalau dilihat dari kalimatnya, hadis ini menjelaskan yang pertama, ya. Hadis ini menjelaskan tentang pengertian Ramadan, ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Hadis ini menjelaskan tentang penyebutan Ramadan. Kenapa penyebutan Ramadan dipermasalahkan? Ya. Karena menurut Imam As-Sun'ani ada hadis lemah yang dijadikan landasan untuk melarang orang menyebut nama Ramadan dengan sebutan sendiri, Ramadan. Begitu. Harus pakai tambahan bulan Ramadan. Jadi ada hadis lemah menurut Imam As-Sun'ani yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Jangan kalian menyebut Ramadan, tapi sebutlah bulan Ramadan. Karena Ramadan itu salah satu namanya Allah. Asma'ullah. Arti Ramadan itu apa? Panas, ya, membakar. Ya. Itu keterangannya. Ya. Jadi ini yang pertama, ya. Hadis ini menjelaskan tentang penyebutan Ramadan yang oleh sebagian ulama ada yang melarang menyebut secara langsung. Alasannya karena Ramadan itu nama Asma'ullah. Yang menjadi landasannya menurut Imam Sun'ani adalah hadis yang
lemah yang disandarkan kepada Imam Ahmad, yaitu kalimat la taqulu ja'a Ramadan fa inna Ramadan ismu min asma'illah walakin qulu ja'a syahru Ramadan. Nah, ini poin yang pertama tentang nama Ramadan. Poin yang kedua, menurut Imam As-San'ani, hadis ini merupakan dalil bagi orang yang mengharamkan puasa sebelum Ramadan jika dimaksudkan sebagai bentuk pendahuluan. Tahu pendahuluan? Bikin mukodimah. Karena nggak biasa puasa, sudah mau Ramadan, yuk kita mulai puasa latihan dulu. Pemanasan, warming up. Ya, hadis ini sebagai hujah, dalil bagi orang yang mengharamkan puasa pendahuluan. Nah, kalau pengertian pendahuluan berarti yang dimaksud siapa, saudara? Yang dimaksud adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah puasa. Tiba-tiba karena mau masuk Ramadan, lalu dia membuat persiapan-persiapan. Ya. Memang di kalangan masyarakat, saudara, biasanya persiapan Ramadan itu bukan puasa. Kalau persiapan Ramadan itu biasanya persiapannya masak. Kalau di Jawa itu ada apa namanya perpegan. Jadi sebelum Lebaran itu ada perpegan, sebelum puasa juga ada perpegan. Itu kalau di kampung saya, saudara. Jadi dia bikin khusus masak enak-enak. Kalau bagian perempuan itu ada yang istilah keramas dulu. Persiapannya ada yang masuk datang ke kuburan ya. Untuk melakukan apa? Sekar. Ya. Ya, sekar. Nyekar maksudnya begitu ya. Jadi puasa pendahuluan atau perilaku pendahuluan. Nah, jadi tidak ada, saudara ya. Kalau itu diniatkan sebagai pendahuluan, maka ini dihukumi haram. Ya. Berdasarkan makna hadis ini, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dengan puasa 2 hari. Jadi kalau dimaksudkan sebagai pendahuluan, maka hukumnya haram. Haramnya karena di situ ada kalimat larangan, janganlah. Menurut ahli fikih, berdasarkan pemahaman tentang usul fikih, al-aslu fin nahyi lil haram. Makna asal dari adanya larangannya Rasulullah berarti haram. Ya, ini yang disebutkan. Kemudian, ya, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa larangan di sini tidak bersifat haram, namun hanya bersifat makruh. Ya. Kenapa disebutkan makruh? Karena adanya kalimat lanjutannya, yaitu kecuali bagi orang yang biasa melaksanakan puasa. Disebut makruh, saudara. Ya. Kalau yang dibagi biasa tidak haram, ya, maka jatuhnya paling tidak jatuh ke derajat berikutnya, yaitu makruh. Jika itu pun niatnya adalah sebagai pendahuluan. Misalkan ini, saya mau Senin Kemis sebagai persiapan Ramadan, itu makruh. Karena dia niatnya sebagai pendahuluan. Tetapi, kalau niatnya bukan pendahuluan, itu boleh. Ya Senin Kemis. Kenapa? Bisa biasa Senin Kemis. Nggak ada hubungannya Ramadan gitu lah. Itu boleh. Tetapi kalau niatnya sebagai warming up tadi, jadi di bulan biasa nggak pernah Senin Kemis, nggak pernah puasa Semi Dawud.
Kan ada puasa Daud, ada puasa semi Daud ya. Di dalam hadis Muslim itu yang namanya semi Daud itu 2 hari sekali puasa. Kalau puasa Daud itu sehari puasa, sehari buka. Tapi kalau semi Daud, 2 hari puasa, 2 hari buka, sehari puasa. Jadi 2/1. 2 berbanding 1. Kalau Daud itu 1 berbanding 1. 1 buka, 1 puasa. Kalau semi Daud 2 buka, 1 puasa. Jadi 2/1. Itu dalam kitab Sahih Muslim ada. Ya. Jadi kalau itu niatnya, walaupun namanya Daud, Senin Kemis, kalau niatnya sebagai taqaddamu, makruh. Ya. Walaupun namanya, apalagi nggak ada pakai nama Daud, puasa. Puasa apa? Yang penting persiapan, begitu. Nah itu jadi jatuhnya haram. Nah ini yang disebutkan oleh Imam Turmudi menyebutkannya seperti itu. Sedangkan bagi orang yang berpuasa, biasa puasa, maka jatuhnya boleh. Bahkan kembali ke hukum asalnya. Kalau biasa sunnah, ya dia jatuhnya sunnah. Dengan demikian, saudara dan saudari, hadis ini menjelaskan 3 kedudukan hukum atas puasa sebelum Ramadan. Sebelum jatuhnya Ramadan. Yaitu yang pertama haram bagi orang yang sama sekali tidak berpuasa sebelumnya dan memang diniatkan untuk pendahuluan. Kedua, makruh. Jika puasa yang dilakukannya itu adalah puasa sunnah, tetapi niatnya sebagai pendahuluan. Ketiga, boleh atau hukumnya kembali ke nilai awalnya, sunnah-sunnah ya. Yaitu jika puasa itu dilakukan bukan sebagai pendahuluan, tetapi untuk pembiasaan seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah ini saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan nilai sebuah ibadah. Kemudian, poin berikutnya, ya, agar kita tidak jatuh kepada kemakruhan atau keharaman, maka puasa itu harus dilakukan berdasarkan pengetahuan tentang ru'yah atau waktu. Nah, di sini yang seringkali menjadi pintu adanya apa? Hilafiyah, ru'yat. Ya. Jadi harus berdasarkan pengetahuan tentang ru'yah. Kenapa? Karena hadis yang disandarkan kepada Imam Turmudi, berpuasalah karena ru'yah. Karena sebab adanya ru'yat. Berbukalah karena sebab adanya ru'yat. Dan jika tertutupi oleh pandangan, oleh awan yang menjadikan terhalangnya pandangan hilal, maka sempurnakanlah 30 hari hitungan bulan Sya'bannya. Dengan demikian, saudara dan saudari, secara tidak langsung memang kita harus minimal tahu tentang ru'yah. Karena dasar pengetahuan ru'yah itulah yang menjadikan bernilai tidaknya puasa. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kenapa ente puasa besok? Ya yang banyak besok aja. Itu tidak tepat. Ya, tidak benar. Kenapa ente puasanya besok? Karena saya meyakininya. Itu. Jadi dasar keyakinan Anda tentang pilihan waktu besok atau tidak, itulah yang menjadikan puasa Anda bernilai. Jadi enggak lagi puasa, kenapa besok? Ramainya juga besok. Saya belum besok. Kenapa? Karena suami saya besok. Itu lain lagi niatnya. Karena suaminya puasanya besok, gitu kan. Ya. Jadi bukan begitu, saudara. Itu berdasarkan kalimat sumu li ru'yatihi. Lalu di mana letak perbedaan di masyarakat kita? Salah satu sebab perbedaan penetapan ru'yat itu didasarkan metodologinya. Yang pertama, menggunakan pendekatan
hitungan-hitungan tentang komposisi bulan yang disebut dengan ilmu hisab, ya. Dan ini biasa dilakukan, sekarang diambil oleh biasanya Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam lainnya. Sedangkan yang kedua adalah berdasarkan pandangan mata langsung. Inilah yang biasa dilakukan oleh pemerintah kita. Termasuk sebenarnya menggunakan standar dua-duanya sih ada. Karena nggak mungkin orang lihat begitu. Makanya tahun kemarin terjadi diskusi hebat antara, karena ada orang yang melihat pada jam sekian sudah melihat, tapi yang lain meragukannya. Nah, faktor kenapa diragukan? Karena secara keilmuan tidak mungkin jam segitu sudah ada hilal. Dan lamanya tidak mungkin. Nah, itu sebabnya kemudian kemarin terjadi perbedaan. Tetapi, selama perbedaan itu dibangun berdasarkan pengetahuan, maka dua-duanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak bernilai itu yang ikut-ikutan. Nah, itu. Nah, ini yang paling banyak. Ya, makanya, nilaikan. Jadikanlah amalan kita bernilai melalui apa? Pengetahuan. Kenapa? Karena janji Allah dalam surat Mujadalah ayat ke-12, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan naik ke derajat, yang akan ditingkatkan nilai amalannya adalah orang yang beriman dan berilmu. Itu sebabnya berilmu adalah sebuah kewajiban. Nah, ini saudara, poin yang kedua tentang makna di sini, yaitu poin ketiga ya, tentang nilainya sebuah ibadah. Saum itu didasarkan karena keilmuan, dalam hal ini adalah tentang masalah ru'yat. Kemudian yang terakhir saudara, tidak berlaku ketentuan haram dan tidaknya puasa sebelum Ramadan jika itu dikaitkan dengan puasa-puasa wajib. Seperti misalkan Anda terlupa belum qadha kecuali menjelang sehari lagi puasa Ramadan, baru qadhanya kurang sehari, maka itu tidak menjadi haramnya. Ya. Kalau itu berkaitan dengan puasa qadha, atau misalkan puasa qadha, yang namanya puasa wajib itu ada selain Ramadan itu ada 3. Qadha wajib. 2 nazar, 3 kafarat. Bukan keparat ya. Kafarah. Ya, kafarat ya. Bukan keparat ya. Kafaratun. Kafaratun itu artinya puasa sebagai tebusan atas kesalahan. Seperti tebusan bagi orang yang menzihar. Ya, tebusan bagi orang yang bersumpah. Ya, dia harus melakukan puasa. Puasanya disebut puasa kafarat dan itu hukumnya wajib. Selain kafarat apa? Nazar, janji, ya, bersumpah, ya Allah, jika saya akan berpuasa. Biasanya sumpah itu kalimat itu dianggap sumpah jika satu kita menyebutkannya dengan ya sebutan sumpah demi Allah. Tapi misalkan kalau saya lulus, saya mau puasa, itu belum sampai jatuh kepada nazar. Karena belum ada sumpah, itu baru azam keinginan. Kalau nanti saya lulus, atau kalau nanti dan lain harapan itu, tapi belum sampai sumpah, itu belum disebut nazar. Jadi yang disebut nazar itu biasanya, yang pertama diawali dengan sumpah. Dan kedua, biasanya dipersaksikan. Saksikan ya, saya sudah bersumpah nih besok kalau, nah itu jadi ada yang ngingetin. Nah, itu nazar saudara ya. Ya, jadi ada qadha, ada nazar, ada apa? Kafarat. Selain itu, keparat. Ya, kalau puasa niatnya udah salah itu keparat saudara ya. Kenapa? Puasanya tuh sehari, keparat itu. Bukan kafarah. Nah, silakan saudara dan saudari jika ada hal yang perlu diskusikan tentang masalah ini atau mungkin masalah-masalah lain yang berkaitan dengan penjelasan dan pemahaman kita, ya silakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, pertanyaan mohon tidak mendahului
kajian, karena kalau soal puasa pasti banyak yang akan ditanyakan, dan mohon menghindari pertanyaan yang sama setiap tahun ya, atau pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Coba kalau berkaitan dengan puasa, coba topiknya yang lain ya, dan tidak mendahului bahasan, karena biasanya suka bertanya lebih dulu padahal nanti akan dibahas masalah itu. Oke, silakan, atau topik yang lain ya. Kalau ingin bertanya, boleh topik yang lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini topik yang lain. Kita sering mendengar, Ustaz, misalnya doa menutup majlis itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Dulu pernah disentil juga sama khotib Jumat. Kita sering ngomong, semoga taufik hidayah inayah mendapat kita memperolehnya gitu. Sebenarnya itu taufik hidayah inayah itu apa, Ustaz? Dan tahunnya kita dapat itu dari mana? Yang pertama. Yang kedua, ini mengenai kredit barang atau apalah, rumah atau kendaraan. Itu riba bukan? Dan kalau itu ribanya itu di mana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, konsep jodoh yang benar menurut tepat menurut Ustaz gimana? Satu, terus yang kedua tadi Ustaz, untuk yang tadi puasa semi Daud tuh, kalau dia ketemu dengan hari Jumat berarti harus ambil sebelum dan sesudahnya juga berarti ya? Yang dari online, dari sahabat Tuti ini hanya menanyakan, melengkapi pertanyaan Ical tadi mengenai bunyi lengkapnya puasa semi Daud, hadisnya. Ya, terima kasih saudara dan saudari. Ya, saya ingin mencoba menjawab dari yang pertama, pertanyaan yang semi Daud. Hadisnya itu cukup panjang ya. Saya baca dalam kitab Sahih Muslim itu, jadi ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya masih mampu puasa terus menerus, apa yang saya lakukan? Ya puasalah, sehari puasa, sehari tidak. Tapi saya masih mampu ya Rasulullah. Kalau saya kurang mampu gimana? Ya, kamu kurangin. Kuranginlah 2 hari buka, sehari puasa. Terus kalau saya belum mampu, ya pilihannya bisa Senin Kemis. Gitu. Kalau Senin Kemis kan gabungan. Ada yang 3, 1, 2, 1. Kan kita lihat, kalau Senin puasa, Selasa, Rabu, Kamis puasa. Berikutnya, ini kan komposisinya, kalau kita bilang, Senin puasa, Selasa ini kan 2-1. 2 buka, Selasa Rabu buka, Seninnya, Kemisnya apa? Tapi dari Kemis ke Senin itu kan 3. Ya kan? Jadi komposisinya 3-2, 2-1. Jadi itu memenuhi standar ukuran tadi, keringanan. Ya. Jadi kalimatnya memang panjang saudara ya. Itu diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim seperti itu. Jadi kalau tidak mampu lagi, pilihannya apa? Jadi dari Daud, semi Daud, sampai kemudian Senin Kamis, bahkan juga ada tambahan puasa, yaitu yang disebut dengan puasa Al-Abiyad, puasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Tetapi khusus untuk Abiyad ini memang harus mualat, terus menerus sehari. Jadi nggak boleh diloncat-loncat. Itu sebabnya kalau dilihat posisinya, puasa Daud dengan puasa Senin Kamis plus Abiyad itu mendekati sama dari hitungannya. Kenapa? Karena kalau puasa Daud dalam 1 bulan, jatuhnya adalah 15. Kalau 30 hari, 15. Ya kan? Kalau 29 hari, ya sekitar 14,5. Jatuhnya, saudara. Atau katakan 45.
Kalau puasa Senin Kamis, seminggu 2 kali 8, kali 4 sudah, 2 kali 4 sudah 8. Ditambah 3, itu jatuhnya 11. Itu sebenarnya mendekati. Ya. Nah ini saudara ya dan saudari yang bertanya, jadi bunyi lengkap puasanya itu panjang. Hadisnya seperti itu. Ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kita kembali kepada pertanyaan pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah, inayah itu apa? Jadi gini saudara. Inayah itu pertolongan. Hidayah petunjuk. Taufik itu kesesuaian. Kalau kita bicara tentang konsep ini, maka sebenarnya yang paling berat itu bukan hidayah. Taufik saudara. Kenapa? Karena taufik itu adalah kemampuan kita menyelaraskan dan menyesuaikan diri dalam kebenaran. Memang pintu sebelum masuk taufik adalah hidayah. Karena hidayah itu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah atau petunjuk itu melalui aneka macam jalan. Dalam kisahnya putranya Adam yang berantem Qabil dan Habil, Allah memberikan hidayah kepada Qabil bagaimana cara mengurus jenazah dalam bentuk menguburkan itu melalui 2 ekor burung yang berantem. Lagi bingung-bingung, berantem, satu tewas, lalu satu dikubur. Jadi hidayah, jadi petunjuk. Jadi begini, ada orang tahu saudara, jalan benar itu ke sana. Sebenarnya dia dapat hidayah, tetapi mampu menjadikan diri berada di jalan itu, itulah taufik. Siapa sih yang di antara kita nggak tahu? Salat yang contoh, pengetahuan. Kalau kita ingin memiliki kebaikan, dekatlah dengan Allah. Itu tahu, hidayah. Tapi bagaimana cara mendekati Allah, inilah membutuhkan keselarasan taufik. Itulah sebabnya, salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam kitab hadis-hadis sahih Muslim, ya. Salah satu nikmat yang paling besar, kata Rasulullah, ada yuwafiqhu li amalin salih. Itu orang setelah hidayah adalah orang diberikan kemampuan taufik. Menyesuaikan diri selalu ada dalam kebenaran. Itu taufik. Tidak semua kita punya pengetahuan kita menjadi kekuatan untuk berada di jalan yang benar. Tidak semua. Contoh, yang paling sederhana. Mungkin kalau Anda sudah sering ikut kajian kita, kan ritual-ritual, misalkan kita tahulah bahwa misalkan bagi wanita yang hamil begitu kan nggak ada, entah itu 7 bulanan bahkan 4 bulanan pun sebenarnya nggak ada. Tapi kalau orang tua yang maksa, gitu kan, itu kan kita ini mantu tinggal di keluarga yang begitu. Kan kadang kita nolaknya susah, saudara. Kita tahu, gitu kan, bahwa itu tidak benar. Sama dengan misalkan cukur rambut bayi. Orang tua kita biasa 40 hari ngitung karena ini sudah kuat. Kita tahu bahwa Rasulullah menganjurkan akikah itu sekali dicukur di hari yang ke-7. Belum semua hidayah itu menjadi taufik. Untuk taufik Anda membutuhkan effort, membutuhkan tambahan kekuatan. Nah itu saudara. Taufik itu. Hidayah, petunjuk. Kita dengar ceramah bisa jadi petunjuk. Oh, jadi jalannya begitu. Tapi mau menjalankan di jalan itu taufik. Jadi beratan mana? Hidayah apa taufik? Jadi nggak ada orang punya alasan. Oh, saya belum diberi hidayah. Ente tuh bahasa kita, ente kan nggak baca. Ente baca Quran tahu kan ada keterangan begini. Ente bilang nggak dapat hidayah. Quran itu kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan." Petunjuk. Quran itu sudah hidayah. Jadi kalau orang mengatakan tidak dapat hidayah itu, ya Allah ya Rabb, itu bohong itu. Saya belum dapat hidayah. Ente belum mau dapat taufik. Sebenarnya. Sudah tahu itu benar nggak mau jalankan. Ah itu. Jadi kalau hidayah itu sesuatu yang terbuka. Semua orang dapat, saudara. Ya, contoh, Anda jalan
Kan kalau Anda pengen selamat, jangan lagi ada mobil lewat, Anda lari kan. Itu hidayah. Tapi iseng, saya coba lari-larian, terus ketabrak. Oh, saya gak dapat hidayah. Bukan ente yang goblok itu. Ya. Sudah tahu ente ditabrak, ente dijalani. Nah itu saudara ya. Hidayah itu ukurannya jelas. Kalau wangsit ukurannya nggak jelas. Nah, kayak eyang subur itu nggak jelas. Tahu eyang subur? Nah, lagi ramai eyang subur, ya kan? Jadi nggak jelas, saudara. Itu dukun biasanya. Kalau hidayah itu ukurannya jelas. Ada hujahnya, ada dalilnya, ada referensinya, itu jelas. Dan kedua, bisa diukur berdasarkan nalar kebenaran. Kalau setan nggak jelas, itu sangat subjektif. Kenapa kamu begitu? Ya habis saya maunya begitu. Itu susah. Itu mah wallah, apakah itu betul dari Allah atau memang itu kekukuhan kita. Jadi parameternya begitu. Makanya kita bilang, kenapa kita katakan orang ini benar? Itu kiai atau dukun. Ukurannya sederhana. Kalau kiai rajin sholat. Informasinya dari pengetahuan keimanan. Tapi kalau jarang sholat, dia bilang ini harus begini-begini. Dukun itu. Nah, itu udah pasti. Iya kan? Gampang jelasin. Nah, itu wajib, itu basicnya di situ. Basicnya di situ. Makanya mencari ilmu itu adalah fardhu, wajib. Kewajiban bagi kita mencari ilmunya. Bahwa hasilnya belum maksimal itu urusan Allah. Dan jelas kita ada ikhtiar. Ya, karena ilmu itu kewajiban. Kedua, tentang kredit, saudara. Kredit ini memang bermasalah. Ada juga yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Kredit itu sebenarnya di dalam akad jual beli, ada yang namanya jual beli disegerakan. Disegerakan penyerahannya, tapi harganya tidak. Itu saya agak lupa namanya bai'u bis salam, ada sil'ah bis salam dan lain sebagainya. Itu adalah istilah ekonomi. Nanti kita akan memasuki dalam bab muamalah, tapi ini sebagai pendahuluan. Jadi ketetapan yang diberlakukan di dalam akad seperti itu adalah tidak berubahnya harga. Misalkan yang dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah itu dia menggunakan kreditnya sebenarnya adalah transaksinya jual beli. Saya beli lalu dihutangkan ke kita. Tapi harganya sudah di markup. Sesuai dengan nilai devaluasinya. Itu sebabnya terkadang hampir sama dan kadang lebih mahal. Gitu. Kenapa? Karena barang harganya adalah 50.000. Karena kita tidak bisa cash, kita minta ke bank syariah untuk membelikannya lalu dijual ke kita. Kita belinya cash, tapi cara bayarnya diangsur. Itu kredit. Jadi tidak semua kredit itu riba, enggak. Ya. Yang menjadi riba itu adalah kalau penetapannya berdasarkan waktu lamanya, sehingga kalau cepat harganya jadi murah, kalau lama jadi tetap mahal. Begitu. Yang dalam hal ini sebenarnya, kalau kita lihat akad-akad kredit, makanya kan kalau di kredit itu, seringkali kan ada penalti. Atau kalau bahasa lainnya, ada reward, ada bonus. Kalau Anda akadnya adalah 10 tahun, Anda bisa bayar 1 tahun. Biasanya ada bonus, saudara. Gitu kan. Karena dia, walaupun ada juga yang membuat penalti. Ada juga penalti, begitu. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk pengalihan agar tidak menjadi riba. Itu sebabnya, hari ini, transaksi ini memang sepintas bisa kelihatan riba, sepintas memang tidak riba. Seperti dalam tadi, kalau Anda beli rumah kredit melalui bank syariah, yang disebut kredit itu adalah Anda ngangsurnya. Karena Anda ngutang lalu Anda ngangsur. Ngangsurnya sudah difikskan 10 tahun. Nah, cuman jadi masalahnya memang, itu sebabnya hampir semua sebenarnya ada unsur-unsur yang unsur-unsur yang meragukan. Karena apa? Karena kalau namanya jual beli itu antarodin, harus rela. Rela itu artinya kita bisa harga itu tidak dipaksa. Tapi kalau kita dengan bank kan nggak bisa harga kita milih kan.
harga motor 12 juta. Kita beli melalui bank syariah atau BPR syariah. BPR syariah jual ke kita nggak 12 juta, 20 juta saudara. Karena kita membayarnya selama, kita kan nggak bilang, Pak, itu jual mahal banget, 20 juta. Ya, 11 juta aja, enak aja kan gitu. 11 juta, 12 juta modalnya. Kan masa nggak dapat untung? Nah, itu jadi begitu saudara. Jadi kredit itu tidak selalu bentuknya riba. Ya, itu kesimpulan. Kemudian konsep jodoh bagaimana? Jadi saudara dan saudari, konsep jodoh antara laki-laki dan perempuan memang berbeda. Ya, kalau konsep jodoh bagi laki-laki adalah dia adalah suami untuk saat istri pertama, kedua dan tiga. Tapi kalau konsep jodoh bagi wanita, dia menjadi istri yang pertama, istri kedua, ketiga dan keempat. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Itu sebabnya di dalam Islam memang ada pilihan. Pilihannya adalah kalau Anda berada di posisi yang demand-nya tinggi, karena Anda masih ABG dan sebagainya, Anda bisa menetapkan pilihan untuk jadi pertama. Tapi kalau demand-nya sudah mulai berkurang, jarang tertarik pada Anda, tentu berbeda. Itu transaksinya seperti itu. Tetapi Allah Maha Agung, saudara. Kenapa Maha Agung? Karena di dalam Islam, disposisi itu sangat manusiawi. Kenapa? Karena wanita mau jadi pertama, kedua, dan ketiga. Pokok masalahnya bukan di suami, karena sebenarnya kebutuhan wanita kepada pasangan itu tidak sebegitu hebatnya kebutuhan laki-laki terhadap pasangan. Kenapa? Karena wanita membutuhkan pasangan karena kebutuhan dia terhadap keturunan. Tapi laki-laki kebutuhan kepada pasangan tidak selalu berkaitan dengan keturunan. Bahkan maunya nggak punya keturunan. Itu sebabnya banyak. Kenapa dalam akad pernikahan laki-laki harus diikat dengan perjanjian? Harus pakai nota. Karena banyak laki-laki yang tidak bisa megang omongannya, tanggung jawabnya terhadap tanggung jawab kepada pasangannya. Maunya istrinya itu, ya cuman istrinya begitu. Gak mau dibebani. Makanya banyak kejadian, mohon maaf nih. Begitu Anda nikah, karena Anda semangat, tiba-tiba istri hamil, ditanya, Mas, saya hamil. Kok hamil? Kok hamil kan gitu? Loh, kok nanyanya begitu? Kan lucu sebenarnya kan? Karena di dalam benak laki-laki, ketika dia nikah, dia setiap pernikahan bagi laki, itu tidak selalu identik dia siap jadi bapak, belum tentu. Tetapi kalau wanita nikah, begitu dia nikah berarti dia sudah siap jadi ibu. Karena memang fitrahnya di sana. Itu sebabnya kebutuhan laki-laki terhadap pasangan berbeda disposisinya kebutuhan perempuan terhadap pasangan. Kebutuhan perempuan kepada pasangan karena butuhnya dia kepada keturunan. Karena yang menjadi bernilainya dia karena faktor keturunan. Itu sebabnya Allah menyebutkan dalam surat Juzina linasibus sawabinasa Ali Imran itu, Allah menyebutkan indahnya kehidupan bagi laki itu, wanita itu diposisikan dengan apa? Banin, anak-anak, baru kehidupan emas permata. Jadi kalau ada wanita, punya anak, punya harta banyak, gak butuh suami. Gak terlalu kebutuhannya. Makanya Anda lihat, wanita-wanita itu single fighter kuat. Tapi kalau laki-laki gak bisa. Kalau dia punya harta, masih mendingan punya istri, yang penting gak punya anak, masih ada begitu. Tapi kalau wanita tidak. Walaupun tentu kalau kita bicara keakhiratan, Rasulullah mengatakan, jadikanlah pernikahan itu sebagai hal yang menjadikan aku dibanggakan di akhirat apa? Karena banyaknya keturunan. Jadi itu konsep jodoh seperti itu. Nah, tinggal kita lihat disposisi masing-masing. Kemudian bagaimana dengan puasa Daud pada hari Jumat? Ya boleh. Kalau memang motivasinya di Daud. Yang dilarang Jumat puasa itu adalah pengkhususan. Mengkhususkan puasa hari Jumat. Atau mengkhususkan hari Jumat sebagai hari puasa. Itu yang dilarang. Tapi kalau sebelumnya ada ritual sebelumnya, maka tidak terlarang. Seperti puasa Senin puasa Daud atau puasa niatnya memang semi Daud. 2 hari puasa, 2 hari buka, 2 hari sehari buka. Itu pasti nanti jatuhnya ada Jumat, itu pasti. Ya. Karena hitungan harinya sudah 7 masalahnya. Kalau hitungannya hari 8 mungkin nggak akan ketemu. Nah, tapi karena harinya 7 maka ada saja hitungannya seperti itu. Nah, jadi demikian saudara ya. Ada lagi yang menambahkan? Sudah 8:30. Kalau enggak kita cukupkan saudara dan saudari ya. Baik saudara dan saudari ihwah fillah rahimakumullah, demikian kaji kita. Maka mari
Kita akhiri kebersamaan kita dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna tibaa wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan membaca doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.